Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Provokator Fisika. Saya pada video kali ini akan membahas suatu bab terkait dengan elastisitas dan hukum Hooke. Di sini ada dua hal. Yang satu kita membahas elastisitas sendiri, yang kedua kita bahas hukum Hooke. Ada kaitan antara pembahasan dua ini, jadi antara elastisitas dan hukum Hooke. Yang akan kita bahas pertama kali itu pengertian dari elastisitas. Apa itu elastisitas? Ya, kita langsung ambil contoh benda. Jadi contoh benda yang elastis ini dari semua benda ini, manakah yang elastis? Jadi apakah kawat ini? Ketika kawat ini saya tarik, saya biarkan. Ini tidak terlihat. Apakah ini masuk elastis? Ini tali rafia. Ini elastis tidak ini? Nah, kemudian sekarang karet. Ini masuk benda elastis tidak ini? Ya, ini namanya benda elastis. Ya, jadi ini namanya benda elastis. Ketika saya tarik, saya lepas, bisa kembali lagi. Nah, atau ini pegas. Di berbagai benda yang saya sebutkan tadi, apa itu elastis? Sifat suatu benda yang dimana ketika benda tersebut dikenai gaya pada batas-batas tertentu, ya, di syaratnya ada pada batas-batas tertentu, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Itu namanya elastis. Terbagi jadi tiga, yaitu tegangan, regangan, dan modul elastisitas. Nah, tegangan, apa itu tegangan? Nah, ini contohnya adalah kita pakai karet tadi. Ketika kita pakai karet, ya, misalnya kita buat karet, kita perhatikan. Jadi kita pakai karet, kita tarik, dan dia kembali lagi. Nah, ini di sini ada beberapa besaran. Karet ini misalnya gambarnya kita perbesar. Karetnya kita perbesar. Maka ada beberapa besaran yang ada dalam karet ini. Satu, yaitu luas penambang. Di sini ada A. Ini A, area luas. Kemudian ketika kita ditarik dengan gaya F, ya, ditarik dengan gaya F, maka dia akan melar. Nanti dia akan melar. Jadi ada pertambahan panjang. Jadi pertama, ini misalnya X, yang kedua ini menjadi delta X. Jadi ada delta X. Nah, apa itu tegangan? Tegangan adalah didefinisikan. Jadi kita mendefinisikan apa itu tegangan. Tegangan itu adalah hasil bagi atau bahasanya itu gaya yang diberikan tiap luasan. Gaya yang kita berikan, kita tarik tiap luasan. Jadi simbol tegangan itu adalah S strength sigma dalam bahasa Yunani. Jadi hasil bagi antara gaya yang diberikan tiap luas. Ini namanya tegangan. Maka dari sini bisa kita analisis bahwa F itu adalah gaya, satuannya Anda sudah tahu Newton, kemudian A itu area, ya, luasan ini adalah meter kuadrat, maka tegangan itu adalah tinggal dibagi, yaitu Newton per meter kuadrat. Itu yang namanya tegangan. Kemudian apa itu regangan? Nah, sedangkan regangan itu adalah dua besaran yang belum dibahas ini, dua besaran ini. Jadi regangan itu adalah rasio. Jadi ini rasio, simbolnya E. Jadi rasio itu nisbah atau perbandingan antara seberapa besar molornya dibanding dengan panjang awal. Jadi pertambahan panjangnya berapa, panjang awalnya berapa. Nah, jadi begitu. Maka E ini adalah regangan. Oke, kira-kira satuannya apa? Regangan. Jadi apa satuannya? Kita lihat delta E itu pertambahan panjang. Satuannya pertambahan panjang. Pertambahan panjang apa? Meter. Ya. X panjang awal. Satuannya juga meter. Meter dibagi meter hilang. Jadi ini tidak punya satuan. Jadi ketika satuannya meter, ini meter, maka ini tidak punya satuan. Nah, ini namanya regangan.
Yang ketiga modulus elastis. Jadi modulus atau karena apa namanya, yang pertama itu namanya Young, Michael Young, maka dikenal juga dengan istilah yang namanya modulus Young. Nah, pertanyaannya, apa itu modulus Young atau apa itu modulus elastis? Yaitu adalah perbandingan dari tegangan dan tegangan. Jadi ketika ini dibuat grafik, ya nanti dibuat grafik. Jadi nanti ini akan dibuat grafik hubungan antara mereka berdua. Jadi yang di sini itu adalah tegangan, di sini tegangan, kemudian di sini regangan, maka akan dibandingkan. Jadi ibaratnya ketika ini ditarik, nanti pada batas tertentu, kalau elastis itu kan kembali ke posisi semula. Pada batas tertentu ini tidak kembali, kalau bisa naik terus sampai putus. Jadi dari awal pertama begini ya, pertama tarik dulu, dibiarkan bisa kembali. Nah ini namanya wilayahnya hukum Hooke. Jadi nanti wilayahnya begini grafiknya, gini sampai batas tertentu. Ini namanya batas hukum Hooke. Misalnya kita ambil P, terus ditarik lagi, keluar terus. Tapi ini karetnya karet pentil, jadi ini sulit untuk ditarik terus, tapi ini sulit karena karet pentil. Nanti sampai ini simbolnya Q. Nah, jika gaya itu tegangannya diteruskan, itu nanti lama-lama menjadi putus del. Ini akan putus. Nah, ini paling akhir di sini. Iya, PQR misalkan. Nah, ini punya daerah-daerah sendiri. Ini punya sebutan namanya masing-masing. Ini namanya masing-masing ada. Yang ini juga ada. Jadi misalnya di sini PQR, ini RS, ini wilayah S, wilayah T, wilayah U. Di sini. Jadi keterangannya kita ambilkan P. P itu apa? P ini adalah batas hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Nah, nanti di bagian akhir akan kita bahas apa itu hukum Hooke. Q ini adalah batas elastis. Artinya apa? Kan elastis itu adalah bisa kembali lagi. Ketika kita tarik sampai batas tertentu, ini sudah tidak kembali ke bentuk semula, sudah ada pemanjangan, jadi sudah ada perubahan batas. Dengan yang R ini batas patah atau titik patah, putus. Kalau bagaimana dengan daerah ini S? Jadi S itu adalah daerah elastis, sedangkan yang T daerah deformasi, daerah deformasi elastis. Dengan yang ini daerah deformasi plastis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini ya, kita lihat sekali lagi. Jadi ketika ini ditarik, dilepas bisa kembali lagi, itu masih wilayahnya elastis, daerah elastis sampai sini. Batasnya namanya batas hukum Hooke. Ketika ditarik lagi, grafik tarik lagi, maka nanti sudah masuk wilayah T, daerah deformasi, formasi. D itu ada deradikalisasi, yaitu deformasi secara pelan-pelan. Jadi formasinya berubah secara pelan-pelan. Wilayah sini nanti sudah mulai tidak elastis. Elastisnya itu sudah dideformasi. Nah, sampai sini nanti akan deformasi plastis, sudah putus. Jadi sudah putus. Nah, saya kasih contoh sekarang setelah Anda memahami tentang tegangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young, maka ini ada tugas yang bisa Anda kerjakan. Silahkan. Bagaimana dengan bunyi hukum Hooke? Salah satu benda elastis itu adalah pegas.
dengan elastisitasnya masing-masing. Jadi kalau elastisitasnya ini besar, ini lumayan sedang, yang ini elastisitasnya sangat kecil. Misalkan kita ambil elastisitasnya yang kecil, percobaannya begini caranya. Pada kondisi pertama ini bebannya, jadi kondisi pertama seperti ini berarti belum ada beban yang ini, karena sudah satu paket sini dari awal sudah seperti ini, maka dianggap ini sudah nggak beban. Nah, nanti saya pakai penggaris ya, kita bandingkan antara pertambahan gaya yang ke bawah, jadi gaya berat ya, gaya yang ke bawah, gaya berat F, jadi V M kali G, massa kali gravitasinya, percepatan gravitasinya, dibandingkan dengan pertambahan panjangnya. Itulah yang diteliti oleh Zhu. Kondisi awal Anda bisa melihat 9. Jadi X 0 nya itu adalah 9 cm, X 0 nya 9 cm. Ini sebelum ada beban. Sekarang saya kasih beban, nanti saya kasih beban 3 masing-masing, ini 50 gram. Jadi ini masing-masing 50 gram, 50 tulisan 50 gram. Jadi ini kondisi awal dengan X 0 nya 9 cm, gravitasi kita ambil 10. Nah, kita buat tabel, tabelnya begini. Jadi ini M, kemudian nanti berarti ini W atau F ya, F di sini nanti sama dengan W, M kali G ya. Itu, maka pertambahannya berapa? Delta X nya berapa? 50 gram saya masukkan. Ya, artinya ada gaya beban 50 gram, berarti ini masukkan 50. Ini kali 10 berarti 500. Sekarang pertambahannya berapa? Pertambahannya Anda bisa lihat ya, 13. Jadi pertama 9 menjadi 13, berarti berapa? 13 kurangi 9 ya, 13 kurangi 9 berarti 4. Oke, kita tambah lagi 50 lagi, berarti percobaan kedua 100. Pertambahannya kita lihat, -17, berarti 17 kurangi 9, 6. Yang ketiga jadi 150. Nah, tambah 50 lagi, pertambahannya berapa? 21 kurangi 9, ini 8 baru ya, 8 ya baru. 17 kurangi 9 28, 21 kurangi ini berarti 12. Nah, dari 3 saja ini ya, dari 3 ini terus kita buat grafik, kita lihat grafiknya. Jadi yang pertama itu 4, 8, 12. Berarti misalnya kita ambil 4, 8, 12, 16, titik-titiknya sini. Terus yang di situ ternyata 50, 100, 150. Nah, kita lihat grafiknya. Ini namanya apa? Berbanding apa? Ya, namanya berbanding lurus. Ketika bebannya itu ditingkatkan, gayanya meningkat, pertambahan juga meningkat. Ini konstan, maka ini disebut konstanta. Konstanta pegas. Karena ini pegas, maka konstanta pegas.
hukum Hooke seperti itu. Jadi menyatakan bahwa semakin besar dari percobaan ini, akhirnya si Hooke menyimpulkan, si Hooke dengan hukumnya bahwa ketika bebannya gaya makin besar, maka pertambahan panjangnya juga makin besar. Nah, perbandingan ini dibanding ini, itu hasilnya selalu konstan. Jadi perbandingannya selalu konstanta, nilainya selalu konstan atau tetapan konstanta. Kita kasih simbol K. Perbandingan berarti F dibanding delta X, hasilnya selalu sama terus. 4 bagi 50 sama dengan 8 bagi 100 sama dengan 12 bagi 150. Jadi selalu konstan. Ini nilainya selalu tetap. Itulah namanya hukum Hooke. Oke, kemudian tugas yang kedua yaitu terkait hukum Hooke. Silakan Anda kerjakan tugas ini. Jadi ada dua tugas yang bisa Anda kerjakan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa tugas atau mengerjakan tugas itu adalah untuk menguji ketajaman pemahaman kita. Jadi tugas itu dikerjakan untuk mengasah otak kita biar terbiasa menyelesaikan masalah-masalah. Fisika itu adalah miniatur permasalahan dunia. Ketika otak kita sudah terbiasa menyelesaikan masalah tanpa masalah, jadi maka nanti kita akan terbiasa. Ketika ada suatu masalah, kita akan langsung fokusnya adalah pemecahan masalah. Jadi, fokusnya adalah pemecahan masalah. Itu akan terkomputerisasi dalam otak kita. Akan tetapi ketika kita sudah terbiasa meremehkan sesuatu, dalam segala hal nanti kita juga akan meremehkan, dan itu akan berakibat kita itu menjadi orang-orang yang tidak beruntung, akan fatal. Sekali lagi silahkan dua tugas tadi dikerjakan. Anda untuk latihan sendiri. Dari saya sekian dulu. Jangan lupa Anda untuk selalu semangat untuk mempelajari fisika, karena fisika itu adalah menyehatkan. Dari saya sekian dulu, ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.